Sahabat tani, tahukah Anda bahwa semasa hidupnya, tanaman mengalami dua fase, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Fase vegetatif atau disebut juga dengan fase pertumbuhan adalah fase di mana tanaman menggunakan energi dari hasil fotosintesis untuk perkembangan akar, perkembangan batang, perkembangan cabang, dan juga perkembangan daun tanaman. Sedangkan fase generatif atau disebut juga dengan fase produksi adalah fase di mana tanaman kita tuh menggunakan sebagian besar energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis untuk pembentukan bunga, pembentukan buah, hingga pembentukan biji. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas secara detail soal fase generatif tanaman, sekaligus kita juga bakal review salah satu produk yang berisikan unsur hara fase generatif, yaitu booster umbi dan buah KCL cair bonsai yang ini ya sahabat tani. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, kita intro dulu. BM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sahabat tani, fase generatif adalah fase di mana tanaman menggunakan sebagian besar energi dari hasil fotosintesis untuk pembentukan bunga, buah, dan juga biji. Saya ambil perumpamaan sederhana nih ya sahabat tani. Misalnya Anda punya istri. Kebetulan istri Anda tuh lagi mengandung. Dan buat Anda yang nonton video ini tapi masih jomblo, saya doakan mudah-mudahan segera ketemu istri ya, amin. Nah, misalnya istri Anda tuh lagi mengandung ya, misal. Pertanyaan saya, apakah nutrisinya akan sama dengan yang tidak? Pasti beda kan? Karena memang nutrisinya tersebut digunakan bukan hanya untuk dirinya sendiri lagi, tetapi juga buat perkembangan si buah hati di dalam kandungan. Bener gak ya sahabat tani? Nah, begitu juga loh dengan tanaman kita. Proses fotosintesis adalah proses pemanfaatan air dan juga karbon dioksida yang kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi. Dan pada fase generatif ini, semakin banyak energi yang dihasilkan, maka semakin banyak pula energi yang bisa disuplai untuk perkembangan bunga sampai dengan membentuk buah gitu ya sahabat tani. Tetapi meskipun begitu, saya ibaratkan lagi ya sahabat tani, Anda misal bikin hajatan nih, misal makanan sudah tersedia dimasak sama bagian dapur misalnya ya. Tetapi kalau nggak ada yang bantu untuk mengirimkan makanan dari dapur ke depan, maka apa yang terjadi coba? Ya otomatis tamu undangan nggak bakal bisa makan, bener nggak? Nah, tahu nggak siapa yang membantu mentransportasikan makanan dari dapur ke jaringan-jaringan tanaman? Siapa coba? Yaitu unsur hara kalium ya sahabat tani. Nah, kalium merupakan unsur hara makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Makanya dia itu disebut dengan unsur hara makro primer. Gejala tanaman mengalami kekurangan kalium itu terlihat pada pinggir daun tanaman menguning ya sahabat tani, bahkan sampai kering sehingga membentuk huruf macam V terbalik gitu ya sahabat tani. Dan ini tuh bisa terjadi pada hampir semua jenis tanaman. Nah, di tangan saya ini ada salah satu produk kalium yang berbentuk cairan ya sahabat tani, yaitu booster umbi dan juga buah, mereknya KCL cair bonsai gitu ya sahabat tani. Tulisannya emang bonsai kayak gini. Sebenarnya sudah lama banget kita tuh pengen review ya sahabat tani, karena pada proses budidaya jagung manis yang kita terangkan pada video yang ini ya sahabat tani, pada masa generatifnya kami tuh menggunakan pupuk KCL cair ini ya sahabat tani. Dan KCL cair ini ya sahabat tani diproduksi oleh PT Dharma Ayu Tani Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal Dharma, saya tinggal di sebuah komplek tuh namanya Kompleks Swadharma. Dan ini Dharma Ayu sahabat tani. Saya nggak tahu saya punya chemistry apa sama pupuk ini ya sahabat tani. Nah, kemudian berdasarkan kemasannya, KCL cair bonsai ini memiliki kandungan yaitu kalium atau K2O sebesar 25,17%.
Manfaat kalium lainnya selain membantu transportasi hasil fotosintesis juga sebagai aktivator dari banyak enzim karena ada sekitar 80 enzim yang ada pada tanaman di dalam proses aktivasinya memerlukan suatu unsur hara yang disebut dengan kalium. Nah, KCl cair ini ya sahabat tani menurut kemasannya juga dia tuh merupakan jenis pupuk kalium nitrat karena dia punya nitrogen berbentuk nitrat sebesar 5%. Nah, perbedaan antara nitrogen berbentuk amonium dan juga nitrat ya sahabat tani yaitu pada efisiensi serapannya pada tanaman kita. Dan lagi, nitrat itu mendukung penyerapan jenis-jenis kation ya sahabat tani, misalnya kalium, kemudian magnesium, kemudian kalsium gitu ya sahabat tani, dan lainnya ya sahabat tani. Sedangkan amonium itu justru bersaing atau disebut juga dengan antagonis gitu ya sahabat tani. Selain mengandung kalium dan juga nitrogen, dia juga mengandung magnesium sebesar 2%, boron sebesar 2%, Zn sebesar 1,4%, Fe dan Co masing-masing sebesar 45 dan 48 ppm, serta zat pengatur tumbuh yaitu auksin sebesar 2%. Kemudian soal dosis aplikasi dari pupuk ini ya sahabat tani, menurut petunjuknya untuk jenis tanaman bawang merah, kemudian cabai, bawang putih, mentimun, pare, dan lain sebagainya, maka dosisnya itu cukup irit ya sahabat tani, yaitu antara kisaran 1 sampai 2 cc per liter air. Atau kalau kita tuh pakainya per tangki ya sahabat tani, maka dosisnya per tangki itu cukup 16 sampai 32 cc aja buat aplikasi foliar atau semprot ya sahabat tani. Sedangkan untuk tanaman padi itu direkomendasikan kisaran 2 sampai 3 cc per liternya atau kisaran 32 sampai 48 cc per tangkinya gitu ya sahabat tani. Sedangkan untuk tanaman keras macam kayak jeruk, kemudian mangga, durian, pepaya, dan tanaman keras lainnya, maka dosis rekomendasinya itu sebanyak 3 cc per liternya atau sekitar 48 cc per tangki sprayernya. Dan untuk tanaman jagung yang pernah kami uji ya sahabat tani pada video yang ini, dosis yang kami pakai itu cuma 2 mili per liternya ya sahabat tani. Dan buat Anda yang bingung, cc dan mili itu sama nggak? Saya jawab sama ya sahabat tani. Kemudian lagi coba kita konversi ya sahabat tani. Satu botol ini kan isinya 1 liter ya sahabat tani, ya kan? Nah, untuk dosis tanaman padi itu direkomendasikan per tangkinya 48 cc dan anggap kita bulutin gitu ya sahabat tani jadi 50 mili. Maka kalau ini tuh 1 liter ya sahabat tani, artinya 1 liter dibagi 50 mili itu dapat sebanyak 20 tangki loh ya sahabat tani. Dan buat Anda yang tanya, di mana sih saya tuh belinya? Maka bisa aja dibeli di toko-toko pertanian atau bisa juga dibeli secara online ya sahabat tani dengan harga yang bervariasi. Ada yang jual 50.000 dan ada juga yang jual 65.000 ya sahabat tani. Tinggal Anda pinter-pinter milih yang mana yang murah gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang mau beli online, maka silakan link pembeliannya saya taruh pada kolom deskripsi video ini gitu ya sahabat tani, oke? Oke, sekarang mari kita bahas ya sahabat tani. Apa sih perbedaan pupuk yang berbentuk cair seperti ini dengan pupuk yang berbentuk padat? Dan untuk membahas ini, maka saya ambil referensi dari futureharvest.com ya sahabat tani pada artikelnya berjudul Powdered versus Liquid Fertilizer. Pertama, pupuk berbentuk cair seperti KCl cair bensai ini ya sahabat tani unggul dalam hal takaran. Saya udah pernah bahas loh ya sahabat tani pada video yang ini. Silahkan buat yang belum nonton maka boleh kok ditonton setelah ini ya sahabat tani, bahwa untuk 1 sendok makan cairan ya sahabat tani itu sendok yang normal dipakai di rumah-rumah gitu ya sahabat tani, itu kira-kira kalau diukur dosisnya adalah 5 ml. Dan kalau mau akurasinya lebih tinggi lagi maka Anda tuh bisa pakai suntikan gitu ya sahabat tani. Jadi pupuk yang berbentuk cair seperti ini itu lebih akurat dalam hal pengukurannya gitu ya sahabat tani, karena memang mudah dengan menggunakan sendok. Berbeda dengan bentuk bubuk atau padatan gitu ya sahabat tani, 1 sendok saya itu pasti loh ya sahabat tani beda dengan 1 sendok Anda. Apalagi buat Anda yang kemarin baru berantem sama istri, saya yakin deh sendoknya itu pasti macam kayak Gunung Semeru yang kemarin baru aja meletus ya nggak? Oh no! Kecuali kalau mau akurat, maka Anda tuh harus kemana-mana bawa timbangan, itu pasti lebih akurat gitu ya sahabat tani.
Kemudian yang kedua, karena pupuk cair yang seperti ini berbentuk cairan, maka pastinya aplikasinya bisa dengan metode semprot daun atau disebut juga dengan foliar application. Sistem foliar application itu tepat digunakan pada saat musim hujan dan juga lebih cepat mengatasi kekurangan unsur hara karena pengaplikasiannya itu langsung pada stomata atau dapur tanaman. Tetapi dengan catatan ya sahabat tani, pertama frekuensi aplikasinya itu harus sering, kemudian yang kedua karena stomata tanaman itu lebih banyak terdapat pada bagian bawah daun tanaman, maka aplikasi penyemprotannya itu harus dengan metode atas bawah gitu ya sahabat tani. Dan penjelasan detail bagaimana sih cara saya praktek mengambil stomata tanaman itu sudah ada loh ya sahabat tani videonya di channel ini, silahkan disimak. Sedangkan pupuk padatan terutama yang bersifat slow release itu lebih efektif untuk menyediakan unsur hara di dalam jangka panjang gitu ya sahabat tani. Selanjutnya yang ketiga, pupuk berbentuk liquid seperti ini ya sahabat tani lebih aman kalau mau diaplikasikan berbarengan dengan aplikasi pestisida. Baik pestisidanya tuh berbahan kimia, apalagi berbahan baku organik gitu ya sahabat tani. Sedangkan pupuk padatan terkadang ketika dicampurkan pestisida, kadang-kadang ya sahabat tani sering terjadi gumpalan yang menandakan bahwa campuran tersebut tidak kompatibel gitu ya sahabat tani. Tetapi yang keempat, nah ini sisi kelemahan ya sahabat tani, yaitu kalau Anda mau beli secara online, maka Anda tuh harus benar-benar sabar buat nunggu ya sahabat tani, terutama buat kita-kita yang tinggal di luar pulau. Karena ekspedisi tertentu itu hanya bisa mengirimkan paketnya melalui jalur darat dan juga jalur laut gitu ya sahabat tani. Sedangkan kalau pupuk padatan, nah kapanpun bisa dikirimnya sahabat tani, jadi jauh sampainya lebih cepat gitu ya sahabat tani. Nah itu tadi penjelasan soal fase generatif tanaman dan juga review pupuk booster umbi dan buah KCL cair bonsai ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke?